jemaat di Galatia ini bisa kendor lagi, saudara-saudaraku. Ya, pertamanya Rasul Paulus berkata, kamu kok begitu cepat berubah? Lah ini, biarpun mereka sudah berlomba, sudah masuk dalam pertandingan, tapi kalau ada ragi, buyar juga, saudaraku. Nah, itu sebabnya biar Tuhan tolong kita, biar semuanya, pikiran kita, hati kita, niatan kita selalu diterangi oleh firman Tuhan, sampai kepada perkataan-perkataan kita, karena semua itu adalah inti dari hati kita. Apa yang keluar dari seseorang adalah keluar dari dalam hati. Ini saudara-saudaraku. Jadi jangan akibat kebusukan ragi yang keluar, tapi yang ada adalah keharuman Kristus. Bagaimana itu terjadi? Karena hati kita sudah menjadi suratan yang ditulisi oleh firman Tuhan. Kamu adalah suratan Kristus. Ini saudara-saudaraku, biar Tuhan tolong kita semua. Jadi dahulu kamu berlomba dengan baik. Ini bagaikan Rasul Paulus berlomba dengan baik. Bukan hanya berlomba, dengan baik. Bertanding dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ini saudara-saudaraku, karena ada ragi yang membusukkan. Membusukkan semangat, membusukkan kerohanian, membusukkan kehidupan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, saudara-saudaraku. Saya mau ajak kita membaca di dalam pembacaan Alkitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-9. Galatia 5 ayat 9. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Kita mau baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Cuma sedikit, saudara-saudaraku, ya. Kalau yang suka menghafal, mengingat, langsung dia bisa mengucapkan ini. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Tadi pagi juga kepada jemaat di Korintus, buanglah ragi yang lama itu. Ragi, saudara-saudaraku, adalah satu yang membawa kerusakan. Bahkan ragi adalah menjadikan pembusukan. Ini saudara-saudaraku, memang ada yang enak kalau dibusukkan. Kalau beras ketan merah, itu jadi tape uli. Saya juga suka, saudaraku. Tapi kalau juga singkong, jadi tape manis. Asal cocoklah semuanya. Tapi kalau manusia dibusukkan,
bukan wangi, bukan enak, bau, saudara-saudaraku. Itu sebabnya bagi manusia ragi itu tidak baik. Karena ragi itu ada disebut itu juga adalah dosa. Ini saudaraku, ragi itu juga bisa disebutkan pengaruh dari dunia ini, ya, percintaan dunia ini membusukkan kehidupan orang-orang percaya. Bahkan itu bisa menghilangkan kasih daripada Allah. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 disebutkan di situ, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini juga adalah ragi yang merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Dan ragi itu juga adalah ajaran-ajaran yang palsu. Itu saudara-saudaraku, itu semua membusukkan, merusak kerohanian. Dan untuk kita bisa masuk dalam sukacita menerima korban darah Yesus dan khususnya perjamuan kudus, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi ragi itu juga adalah menunjukkan yang sudah campur baur, busuk, tidak bagus, saudara-saudaraku. Itu sebabnya Tuhan inginkan kita harus selalu murni. Dan kemurnian kita bukan hanya di dalam diri kita, sebab seringkali manusia beranggapan dirinya sudah benar, tapi kita ini harus sampai berkaca kepada firman, sehingga kemurnian kita bisa dilihat bukan dari diri kita, tapi dari kebenaran firman, dari pandangan rohani, dari pandangan Tuhan. Ini saudaraku, sementara kita semakin menanti hari kedatangan Tuhan. Jadi di dalam Galatia ini, ragi itu sedikit saja sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi dosa, ajaran-ajaran sesat, keinginan-keinginan dunia itu sedikit saja bisa merusak kehidupan kemurnian anak-anak Tuhan. Biar Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku, benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Karena inilah umat gereja yang boleh bersama dengan Tuhan. Apapun itu, kita tidak boleh dengan pemikiran orang yang tidak mengerti Tuhan. Mereka berkata, wah, mana bisa manusia suci selagi di bumi ini kita selalu bertemu dengan yang haram. Nah, makanya mereka bilang yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, yang halal sudah habis, tinggal yang haram, itu pun susah, katanya saudaraku. Tapi kita harus yakin
di dalam Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang, Dia akan menjamin kehidupan kita. Harus yakin, saudara-saudaraku. Bahkan kalau ke Yerusalem baru itu, saudara-saudaraku, dia tidak boleh sedikit pun ada dosa. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi penakut itu penakut secara iman, tidak mau berjuang, seperti 10 pengintai yang diutus oleh Musa masuk ke tanah Kanaan. Mereka bukan mengandalkan melihat kuasa Tuhan. Jadi kita harus bisa melihat kuasa Tuhan. Tuhan itu sanggup menolong kita. Sampai saat ini Tuhan pelihara kita, saudara-saudaraku. Itu kemurahan Tuhan. Jadi kita jangan penakut. Kalau takut akan Tuhan bukan penakut akan seperti dunia ini. Kalau takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Tapi kalau takut akan perkara dunia ini, mana bisa suci? Mana bisa benar? Mana bisa? Itu, saudaraku, ketakutan yang salah. Nah, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Sudah ada lautan, saudaraku, bukannya dingin, api yang menyala-nyala. Jadi ini tambah rusak, saudara-saudaraku. Karena kalau air itu sudah dimasak, nah nggak usah kena api, wow, udah air mendidih, saudara-saudaraku. Ya, itu sebabnya kita lihat juga di dalam pasal 21 ini ayat 27. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Nah, ini makanya buang semua ragib yang kecil saja, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Itu yang sudah mengalami penebusan. Dan terus menerus berjuang sampai kita berpakaian linen halus. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan apa? Yang benar dari orang-orang kudus. Luar biasa, saudaraku. Biar Tuhan tolong kita hari demi hari, perbuatan kita semakin baik. Perbuatan kita selalu terus diperhatikan, saudaraku. Kalau orang-orang sekolah, kalau sudah jadi dokter sudah selesai, sarjana selesai. Tapi kalau kita di dalam Tuhan ini, perjuangan itu nggak habis-habis, saudaraku. Terus perhatikan, jangan sampai ada ragi. Haleluya. Ini, saudara-saudaraku, itu sebabnya di dalam pasal 22 lagi ayat yang ke 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar Yerusalem baru. Nah, ini, saudara-saudaraku, kita berjuang, Tuhan masih beri kesempatan. Dan kalau Tuhan beri kesempatan, Tuhan pasti menolong kita. Makanya kalau kita nyanyi, Tuhan selalu
menolongku. Apalagi selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, siap mengenangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Amin, saudaraku. Dia memelihara kita, dia nggak biarkan kita, saudara-saudaraku. Ini khususnya di dalam perjuangan rohani. Kalau dalam perjuangan jasmani bukan itu yang diusahakan oleh Tuhan. Tapi perjuangan rohani ini sampai kita boleh masuk Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Jadi perjuangan kita terus buang ragi sampai yang setitik sekalipun. Kalau di dalam perumpamaan orang yang parfum setitik nila rusak semua, saudaraku. Bukan cuma adonan yang rusak, habis semuanya rusak itu parfum. Iya, saudaraku ya. Jadi di sini sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Di mana tadi kita baca? Galatia 5 ayat yang ke-9. Oh, haleluya. Saudara-saudaraku, pertama kita baca tadi itu adalah di dalam Korintus. Tuhan menolong jemaat di Korintus ini. Tadinya di Korintus ini terlalu banyak macam-macam kekurangan. Terlalu banyak macam-macam dosa, saudara-saudaraku. Itu di Korintus ini. Itu sebabnya disebutkan di situ dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, kamu sendiri mendatangkan kerugian. Hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pencuri, pemburit dulu, ya, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa di antara kamu demikianlah dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Haleluya, saudaraku. Memberi diri disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Allah kita. Ini membawa kita, saudara-saudaraku, untuk masuk dalam pesta yang sesungguhnya. Ini saudara-saudaraku, ya. Sehingga ada sukacita di dalam kehidupan kita. Terlalu banyak kekurangan di dalam jemaat di Korintus ini. Tapi ada kasih Tuhan yang begitu besar, memberi waktu, kesempatan
memberikan darah Yesus asal mau. Itu sebabnya tadi kita sudah membaca di pagi hari, asal kita mau memperbaiki, buang semua ragi yang lama itu. Itu bisa dosa, itu bisa kesenangan dunia, itu bisa juga ajaran-ajaran yang salah. Itu adalah semua ragi. Jadi ragi itu kerja cepat membusukkan. Sedangkan Tuhan ingin kita harus hari demi hari dibaharui. Pengajaran kepada Korintus ini sangat lengkap, saudara-saudaraku, supaya menjadi kehidupan yang harus sampai berbau harum, supaya bisa yang dipercaya. Nah, ini dalam Korintus ini ayat yang kedua yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Jadi semua saudara-saudaraku bisa dipercaya karena kita semua adalah anak-anak Tuhan dan kita disebut hamba-hamba Kristus. Demikianlah ini 1 Korintus 4. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi itu artinya bukan kita sendiri yang berkata, tapi orang yang melihat. Haleluya. Beda kalau saya berkata tentang diriku. Tapi kalau orang lain yang berkata, wah, contohnya siapalah di sini ya. Oh, itu si Anu itu baik. Kenapa kamu bilang baik? Aku kembalikan duit lebih banyak. Tapi ya kalau orang lain ya hilanglah. Tapi kalau bukan dia ya pasti hilang. Tapi karena memang dia dikembalikan. Jauh-jauh dia kembalikan uang saya. Lagian dia juga hujan-hujan lagi dia datang. Ini saudara-saudaraku. Jadi demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Itu tadi 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Ini saudara-saudaraku, saya kesaksian dulu, ada ibu-ibu senang sekali. Sebenarnya tempat ini bukan dekat rumah, jauh. Dulu kan masih ingat TV pakai aki, bukan engkong. Baterai, TV-nya juga hitam putih. Bayar, sekarang nggak bayar lagi. Bahkan orang sudah biar nggak bayar, nggak banyak lagi yang punya TV. Nah ini saudara-saudara. Jadi waktu saya ya mau cas baterai ini, saya dapat dompet, agak gembung. Wah, isinya banyak gini, pikir saya. Bener. Jadi udah selesai ngecas, saya bilang sama Pak RT. Kebetulan Pak RT yang punya itu di situ, yang ngecas itu. Kalau ada kehilangan dompet, ini alamat saya, suruh datang ke sini. Maksud saya kalau saya kasih sama itu, jangankan nanti langsung hilang. Jadi saya nggak mau ngasih dia. Nah inilah saudaraku. Kira-kira 2 hari kemudian datang ibu-ibu. Wah, dia bilang apa?
Bapak katanya ada nemuin dompet. Ya ada. Ibu kehilangan? Ya. Apa hilangnya ibu? Dompet. Berapa isinya? Tahu dia. Terus kira-kira bagaimana isinya dia? Ada 50-an yang perak-perak itu dulu. Perak-perak apa? Yang tembaga-tembaga itu. Logam-logam itu dulu. Ada lagi meterai 1 dia bilang. Wah, ibu nggak hilang uang ibu. Ini dia. Langsung, karena sudah banyak bukti kan kalau dia yang punya. Saya kasih, wah senang banget dia. Kita pikir bukan uang kita, ngapain ngambil yang bukan rezeki kita. Dari Tuhan kan banyak. Kalau kita ambil itu berarti kita hamba rezeki dari Tuhan. Dan kita berkata, wah Tuhan tidak memberkati, cukup itu. Ya Tuhan juga bilang, ya udah cukup, kalau itu buat kamu ya sudah, nggak aku tambah lagi. Nah, makanya kita kembali. Haleluya saudaraku. Nah, jadi jangan langsung bilang, wah saya dapat berkat. Itu bukan berkat kita, bukan begitu caranya. Jadi Tuhan akan memberi kepada kita hal-hal yang baik. Maka yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan itu hamba-hamba Tuhan tadi, ya kan? Demikianlah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Semua kita harus dapat dipercaya. Ini saudaraku. Kalau bisa dapat dipercaya, wah susah loh yang bisa dapat dipercaya. Nanti di kantor, disayang. Apa dia bilang? Bosnya bilang begini, kalau seperti si Anu itu susah didapat, karena orang sekarang yang jujur itu susah, apalagi yang dipercaya itu. Tapi kalau ini bisa dipercaya, wah dinaikin gajinya lah, ditambah lah intensifnya lah. Enak saudara-saudaraku bagi orang yang bisa dipercaya. Itu sebabnya dibuang ragi. Tuhan mau menolong kita seberapa banyak sekalipun kekurangan itu, darah Yesus bisa menyucikan kita. Itu sebabnya kita tidak akan menutup mata dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Ada yang bantu boleh tolong. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, tinggal kita ini. Sejauh mana kita mau ambil dalam hati kita. Kita harus berkata, Tuhan, Engkau yang terindah bagiku. Kita buang semua ragi-ragi yang lama. Itu dosa-dosa. Itu perkara-perkara dunia. Biar hati kita langsung dapat dipercaya oleh Tuhan. Berkatnya tercurah bagi kita. Pasti Tuhan buka jalan. Semuanya kita. Mau yang tua, mau yang muda, mau anak-anak. Sama. Kalau Tuhan sudah percaya bagi kita, Tuhan buka berkat yang luar biasa. Amen. Jangankan Tuhan, kita aja kalau ada orang yang kita sudah percaya, sudahlah, aku yakin dah, gak bakal hilang, gak bakal apa, pokoknya udahlah, kamu pegang, kelola. Ini sudah aku. Jadi harus benar-benar bisa dipercaya. Tapi sekali nggak bisa dipercaya, kata orang, apa sekali langsung ke ujian seumur orang tak percaya. Itu dulu pepatah-pepatah yang harus kami hafal kalau waktu sekolah. Ya ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi biar sedikit. Jangan kita berkata, nggak apa-apa lah, dikit-dikit lah dosa. Jangan saudaraku.
sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Biasanya orang kan bilang begitu, ya udahlah bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Dia bilang lagi bohong putih nggak apa-apa lah. Iya dosa putih lah, ya bohong putih juga dosa putih. Tapi sudah aku, kalau itu dibiarkan itu merambat, cepat berkembang. Ya, makanya disebut ragi, saudara-saudaraku. Ya, dulu sidang jemaat di Galatia ini pertamanya cepat beralih dari Injil, tapi begitu dia maju terus, maju lagi, berkembang terus. Bahkan mereka disebut dalam ayat yang ke-7, Galatia 5 ayat 7, dahulu kamu berlomba dengan baik. Nah, masuk dalam perlombaan yang baik. Dalam 1 Korintus juga pasal 9, manusia itu disebut seperti orang yang berlomba, atlet, untuk memperoleh mahkota. Berlomba, saudara-saudaraku. Kalau berlomba itu segenap tenaga, segenap kemampuan, segenap pikiran. Ini dikehendaki Tuhan dari kita, saudaraku. Harus semakin meningkat. Dan Tuhan pasti semakin mengasihi kita. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Orang aja kalau udah percaya sama kita, sudah deh. Nah ini. Itu sebabnya, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Nah ini, karena ada ragi. Jadi saudaraku, dosa dan keinginan akan dunia, ajaran-ajaran palsu, itu membuat orang mulai kendor dan menjadikan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Busuk, saudaraku. Iya. Itu sebabnya kalau kita mau berapi-api karena kekudusan yang terus menyala-nyala dalam kehidupan kita, kelihatan, saudara-saudaraku. Ya, biar Tuhan tolong kita semuanya. Nah, jadi apapun, saudara-saudaraku, kehidupan kita ini harus ada kesungguhan, sehingga disebut seperti olahragawan. Kita mau baca dulu 1 Korintus pasal yang ke-9. Supaya ini boleh terjadi, jangan ada ragi. Mulai ayat yang ke-24, 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ini pertamanya, saudaraku, begitu. Jadi jemaat di Korintus sudah begitu. Termasuk di Galatia itu juga tadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Haleluya, saudaraku. Nah, ini menguasai diri dalam segala hal supaya rohaninya kuat, tidak ada ragi. Kalau dalam pertandingan menguasai diri supaya jadi juara. Nah, ini makanya Allah bagaimana supaya badannya strong, bagaimana supaya semua terlatih, saudaraku.
Makanya kalau orang yang bertanding itu udah ada batas umur. Oh, di atas 30 udah jadi pelatih saudara-saudaraku. Karena kalau dia bertanding sudah nggak begitu bisa lagi bagaimanapun menguasai, kecuali beberapa atlet, contohnya pelari maraton, masih bisa, biar lebih dari 30 bisa. Tapi kalau yang lain-lain nggak bisa lagi saudaraku, udah habis tenaga, nggak bisa lagi diolah. Jadi kita di dalam kerohanian itu tidak bisa habis waktu, nggak ada kadaluarsa. Justru terus, bahkan tua muda semua sama, nggak ada kadaluarsa, berjuang semuanya. Buang ragi yang lama itu, sampai yang sekecil-kecilnya, karena itulah yang melemahkan kita. Ayat 25 tadi, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi semuanya kita, ya saya, ya, supaya kita berlari sampai kepada mendapat hidup yang kekal. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, kita mau baca juga 1 Timotius 4 ayat 7, boleh bantulah. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, lihatilah dirimu beribadah. Oh, 2, maaf, salah saya. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin, saudara-saudaraku. Ini, jadi jemaat di Galatia ini bisa kendor lagi, saudara-saudaraku. Ya, pertamanya Rasul Paulus berkata, kamu kok begitu cepat berubah? Lah ini, biarpun mereka sudah berlomba, sudah masuk dalam pertandingan, tapi kalau ada ragi, buyar juga saudaraku. Nah, itu sebabnya biar Tuhan tolong kita, biar semuanya, pikiran kita, hati kita, niatan kita selalu diterangi oleh firman Tuhan, sampai kepada perkataan-perkataan kita, karena semua itu adalah inti dari hati kita. Apa yang keluar dari seseorang adalah keluar dari dalam hati. Ini saudara-saudaraku. Jadi jangan akibat kebusukan ragi yang keluar, tapi yang ada adalah keharuman Kristus. Bagaimana itu terjadi? Karena hati kita sudah menjadi suratan yang ditulisi oleh firman Tuhan. Kamu adalah suratan Kristus. Ini saudara-saudaraku, biar Tuhan tolong kita semua. Jadi dahulu kamu berlomba dengan baik. Ini bagaikan Rasul Paulus berlomba dengan baik. Bukan hanya berlomba, dengan baik. Bertanding dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ini saudara-saudaraku, karena ada ragi yang membusukkan. Membusukkan semangat. Membusukkan kerohanian. Membusukkan kehidupan.
Ini saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya perjamuan sebentar, biar kita mau terima saudaraku tanpa ada ragi lagi, sampai yang sekecil mungkin kita berkata, selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan pikiran saya, ujilah aku, biar jangan ada sampai pun ragi yang paling kecil, supaya kita bisa mengalami pemeliharaan sekarang sampai kepada pesta nikah anak domba Allah, sampai kepada kerajaan 1000 tahun, dan selanjutnya kita akan masuk Yerusalem baru. Sekarang kita ada kesempatan saudara-saudaraku, sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Kita mau baca bersama-sama sebagai terakhir. Galatia 5 ayat 9. 1, 2, 3. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Adonan itu adalah kehidupan kita. Bisa dipakai lagi, hanya tinggal dibuang. Dan kalau kita lihat tadi, ya, lautan api yang menyala-nyala, ke situ saudaraku tempat adonan yang sudah rusak. Tapi kita masih ada kesempatan dalam Tuhan. Kita mau berserah saat ini untuk kita menghadapi tubuh dan darah Tuhan. Biar semuanya kita, tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit, tapi semua dalam pemeliharaan diberkati Tuhan. Sebagai orang tua diberkati dalam kehidupannya, sebagai muda-mudi diberkati, sebagai muda-mudi, anak-anak, semua kita merasakan berkat dari Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan datang kepada Tuhan.